Halo Sobat Tani semua. Selamat datang kembali di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Ingat, yang kami sampaikan di sini bukan untuk menggurui atau mengajari, tapi hanya berbagi sekaligus menghibur. Mari bergabung di grup dan kelompok tani petani masa kini. Link untuk bergabungnya sudah saya sematkan di kolom deskripsi video ini. Nah, kalau sudah bergabung, yuk kita mulai video ini. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan petani semua. Dalam rangka channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi sedikit rezeki, yaitu Rp200.000 untuk 2 orang pemenang dan 0,25 kg logam mulia untuk 1 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat memenangkan sedikit rezeki dari channel Giarta Production. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering ditanyakan. Mana yang lebih unggul? Pemupukan lewat daun atau pemupukan tabur? Banyak petani yang masih ragu apakah pupuk daun bisa menggantikan pupuk tabur. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas keunggulan dan cara tepat pemupukan lewat daun, biar tanaman makin subur dan hasil panen makin melimpah. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita lurusin dulu pemahaman tentang pupuk daun. Pupuk daun bukan berarti pupuk yang terbuat dari daun atau khusus untuk menumbuhkan daun. Pupuk daun adalah pupuk berbahan baku organik maupun kimia yang diberikan melalui daun dengan cara disemprotkan. Tujuannya adalah memberikan tambahan unsur hara bagi tanaman selain yang diserap dari akar. Pupuk daun bisa berupa pupuk cair ataupun pupuk butiran yang larut dalam air. Unsur haranya berbentuk garam murni dalam ikatan lemah, sehingga bisa langsung diserap oleh stomata atau mulut daun. Inilah alasan mengapa pupuk daun dianggap lebih cepat memberikan efek dibanding pupuk tabur. Tapi ingat, meskipun pemupukan lewat daun punya banyak keunggulan, pupuk daun tidak bisa menggantikan sepenuhnya pupuk tabur. Karena akar tetap membutuhkan unsur hara utama yang hanya bisa didapat dari tanah. Jadi, keunggulan pemupukan lewat daun dibanding pupuk tabur antara lain. Pertama, penyerapan lebih cepat. Pupuk daun langsung masuk ke dalam jaringan tanaman melalui stomata, tanpa harus melalui proses pemecahan seperti pupuk tabur yang masih harus diurai oleh mikroorganisme tanah. Keunggulan kedua, tidak merusak tanah. Pemupukan tabur yang berlebihan bisa menyebabkan tanah menjadi asam atau terlalu jenuh dengan zat tertentu. Sementara pupuk daun tidak menyebabkan kerusakan tanah karena langsung masuk ke jaringan tanaman. Keunggulan yang ketiga, bisa digabung dengan pestisida dan ZPT. Salah satu keuntungan pupuk daun adalah bisa dicampur dengan pestisida atau zat pengatur tumbuh dalam satu kali aplikasi. Ini menghemat waktu dan tenaga, serta meningkatkan efisiensi perawatan tanaman. Lalu keunggulan yang keempat, cocok untuk tanaman yang mengalami stres. Ketika akar tanaman mengalami gangguan seperti kekeringan atau serangan hama tanah, pemupukan lewat daun bisa menjadi solusi cepat untuk memberikan nutrisi tanpa harus menunggu akar pulih. Untuk keunggulan yang kelima, dosis bisa dikontrol dengan lebih akurat. Karena penyerapannya lebih cepat, pupuk daun bisa diberikan dalam dosis kecil tetapi rutin, sehingga tanaman mendapatkan suplai hara yang stabil. Nah, daun memiliki stomata yang bisa membuka dan menutup secara mekanis, diatur oleh tekanan turgor sel-sel penutupnya. Saat tekanan turgor meningkat, stomata akan terbuka. Sebaliknya jika tekanan turgor menurun, stomata akan tertutup. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan turgor? Pertama, kondisi cuaca. Saat udara lembab atau pagi hari, stomata lebih terbuka. Kedua, ketersediaan air. Jika tanaman kekurangan air, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan. Ketiga, suhu dan angin. Angin kencang dan suhu tinggi dapat mempercepat penguapan dan mempengaruhi pembukaan stomata. Karena itu, waktu penyemprotan pupuk daun harus benar-benar diperhatikan supaya penyerapannya maksimal. Penyemprotan pupuk daun tidak bisa dilakukan sembarangan.
karena jika salah waktu, pupuk bisa terbuang sia-sia. Jangan semprot saat malam hari, karena stomata tertutup, pupuk tidak akan terserap dengan baik. Hindari penyemprotan saat siang terik, air pupuk akan cepat menguap sebelum sempat diserap oleh daun. Jangan menyemprot saat menjelang hujan, pupuk bisa langsung tersapu air hujan sebelum sempat masuk ke dalam jaringan daun. Untuk waktu ideal penyemprotan pupuk daun adalah pagi hari antara jam 8 sampai 10 pagi dan sore hari antara jam 3 sampai 5 sore. Pada waktu ini, stomata sedang terbuka maksimal sehingga pupuk bisa terserap dengan optimal. Lalu ada berbagai jenis pupuk daun yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Berikut beberapa contoh yang populer. Pertama, pupuk Suma SP. Pupuk Suma SP adalah pupuk cair yang mengandung unsur hara makro dan mikro. Pupuk ini digunakan untuk merangsang pertumbuhan tanaman, mempercepat pertumbuhan, dan menghijaukan daun yang terkena herbisida. Manfaat pupuk Suma SP yaitu membuat tanaman lebih subur dan kuat, meningkatkan hasil panen, mempercepat pertumbuhan tanaman, menghilangkan residu tanah, dan membantu memecah residu tanah. Kedua, pupuk mikro seperti boron dan zinc yang diperlukan dalam jumlah kecil tetapi sangat penting untuk kesehatan tanaman. Ketiga, pupuk organik cair yang bisa dibuat dari bahan alami seperti fermentasi urin kelinci, limbah ikan, atau air kelapa. Keempat, pupuk Saka SR. Pupuk ini adalah pupuk majemuk yang diformulasikan khusus untuk fase generatif tanaman. Saka SR mengandung nutrisi lengkap menjadikannya pilihan ideal untuk kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk keunggulan pupuk Saka SR yaitu memberikan nutrisi berkelanjutan untuk memastikan tanaman kalian mendapatkan pasokan nutrisi yang stabil, meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen. Dengan teknologi nanonya, dapat meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi oleh tanaman. Terakhir, ZPT dan hormon tanaman yang bisa dicampurkan dengan pupuk daun untuk merangsang pertumbuhan dan pembuahan. Agar hasil penyemprotan pupuk daun lebih maksimal, saya rekomendasikan langkah-langkah agar hasilnya maksimal. Gunakan air bersih untuk melarutkan pupuk. Jangan pakai air yang terlalu asam atau basah. Gunakan dosis sesuai rekomendasi. Jangan terlalu pekat karena bisa menyebabkan daun terbakar. Semprotkan secara merata, terutama di bagian bawah daun karena stomata lebih banyak di sana. Gunakan alat semprot yang baik. Jangan sampai nozzle semprotannya terlalu besar atau terlalu halus sehingga mengurangi efektivitas serapan. Lakukan penyemprotan rutin. Biasanya setiap 7-10 hari sekali tergantung kebutuhan tanaman. Jadi, jawabannya pupuk daun bukan lebih baik dari pupuk tabur, tetapi berbeda fungsi. Pupuk daun tidak bisa menggantikan pupuk tabur, tetapi bisa menjadi pelengkap yang sangat efektif. Nah, itulah pembahasan lengkap tentang keunggulan pupuk daun dibanding pupuk tabur. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat tani semua. Jangan lupa share ke teman-teman agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami segenap kru Giarta Production yang bertugas undur diri. Dan, salam sukses petani Indonesia.